Rusia bongkar jumlah negara yang berbondong-bondong mau bergabung dengan BRICS, luar biasa. Ya, lebih dari selusin negara telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan kelompok BRICS yang menggabungkan beberapa negara berkembang utama dunia, karena blok tersebut memperoleh kedudukan yang lebih global, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa 8 November 2022. Berbicara pada pertemuan dengan mitranya dari India, Subrahmanyam Jaishankar, Lavrov mengindikasikan bahwa keanggotaan blok BRICS sangat diminati. Oh iya, minat terhadap asosiasi global ini sangat-sangat tinggi dan terus berkembang, ujarnya. Dia menegaskan lebih dari selusin negara ingin bergabung termasuk Aljazair, Argentina, dan juga Iran. Namun, lanjut Lavrov, sebelum menerima anggota baru, BRICS bermaksud untuk mencapai kesepakatan tentang kriteria dan prinsip untuk potensi ekspansi lebih lanjut. Ya, mengingat aplikasi sudah diajukan secara resmi ya, kami tentu berharap harmonisasi kriteria dan prinsip perluasan BRICS tidak terlalu lama, ujarnya. BRICS adalah forum sosial, ekonomi, dan politik internasional yang menggabungkan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Ini menyumbang lebih dari 40% dari populasi global dan hampir seperempat dari PDB dunia. Komentar Menteri Luar Negeri Rusia itu muncul setelah Aljazair melamar menjadi anggota kelompok tersebut, menyusul aplikasi oleh Iran dan juga Argentina. Tawaran Aljazair datang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara Timur Tengah dan juga Afrika Utara dengan alasan bahwa mereka memainkan peran yang semakin signifikan dalam pembentukan sistem multipolar hubungan internasional. Blok tersebut juga diperkirakan akan mempertimbangkan untuk menambahkan Arab Saudi, Turki, Mesir, dan juga Afghanistan. Imbas invasi ke Ukraina, Rusia meraup untung 2.500 triliun rupiah dalam 6 bulan. Ya, Rusia telah meningkatkan pengiriman minyak ke Asia sejak Eropa memberlakukan sanksi menyeluruh. Namun Moskow perlu mendapatkan pasar untuk lebih dari seperempat ekspor minyak mentahnya dari Eropa, atau sekitar 1,3 juta barel per hari, ketika embargo minyak penuh diterapkan Eropa pada bulan Desember 2022. Rusia tercatat mengekspor sekitar 20 juta ton minyak mentah per bulan atau sekitar 5 juta barel per hari atau BPD lewat beberapa rute termasuk pipa Zurba ke Eropa dan lainnya ke Asia. Bank Sentral Rusia atau Central Bank of Russia atau CBR pada 9 Agustus yang lalu melaporkan neraca transaksi berjalan Rusia pada periode Januari sampai Juli mengalami surplus. Jumlahnya mencapai 166 miliar US dollar atau sekitar 2.456 triliun rupiah. Artinya, ekonomi Rusia berhasil meraup keuntungan sampai dengan 2.500 triliun dalam waktu setengah tahun saja. Jumlah surplus itu naik lebih dari 3 kali lipat bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Neraca transaksi berjalan Rusia saat itu cuma senilai 50 miliar US dollar atau sekitar 740 triliun rupiah. Dinamika transaksi berjalan ditentukan oleh pelebaran surplus neraca barang dan jasa sebagai akibat dari pertumbuhan yang signifikan dalam nilai ekspor barang dan juga penurunan nilai impor, kata Bank Sentral Rusia yang dilansir dari website cbr.ru pada Senin 22 Agustus. Sementara itu dilansir dari Reuters, Rusia nampaknya bakal mendapatkan peningkatan pendapatan dari ekspor energi tahun ini sampai 38%. Jumlahnya mencapai 337,5 miliar US dollar atau sekitar 4.995 triliun rupiah. Volume ekspor minyak lebih tinggi ditambah dengan kenaikan harga gas dinilai mampu membuat peningkatan pendapatan dari ekspor energi Rusia. Data itu berdasarkan bocoran dokumen perkiraan Kementerian Ekonomi yang belum terkonfirmasi. Ekspor energi yang dimaksud adalah minyak dan juga gas alam.
Sementara itu, menurut hitung-hitungan Sandiaga Uno, Rusia bisa meraup 6 miliar US dollar atau sekitar 88,8 triliun per hari hanya dari menjual minyak di bawah harga pasar saja. Sementara itu, dia menyebutkan biaya perang perharinya hanya 1 miliar US dollar atau sekitar 14,8 triliun rupiah. Maka kalau dihitung keuntungan bersihnya, Rusia bisa meraup sebesar 5 miliar US dollar atau sekitar 74 triliun rupiah per hari di tengah perang yang berkecamuk. Sebelumnya dilaporkan lebih dari 1 juta ton bahan bakar minyak sulfur tinggi Rusia atau HSVO disimpan pada kapal tanker di lepas pantai Singapura dan Malaysia. Rusia memang membanjiri pasar Asia dengan bahan bakar minyak menjelang embargo penuh Uni Eropa pada minyak mentah dan produk turunan lain asal Rusia. Dalam sepekan terakhir sampai 24 Oktober, sekitar 1,1 juta ton HSVO Rusia disimpan di kapal tanker dekat pelabuhan utama di Asia, menurut data dari perusahaan analitik energi Vortexa yang dikutip oleh Bloomberg. Volume bahan bakar minyak di kapal tanker telah berlipat ganda dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menurut data. Hal ini menjadi sinyal bahwa Rusia mengalihkan banyak bahan bakar minyaknya ke Asia setelah pemerintah Barat mengumumkan sanksi atas ekspornya. Dalam data Bloomberg yang dikutip oleh Insider, ekspor LNG Rusia naik 1,1% year on year atau YoY menjadi 4,3 miliar meter kubik pada Oktober, menandai level tertinggi sejak Maret, dan negara pengimpor terbesar adalah Perancis, China, dan juga Jepang. Beberapa pasokan kemungkinan berhasil sampai ke negara-negara Uni Eropa karena permintaan Eropa untuk gas alam biasanya melonjak saat menuju musim dingin. Ya, adapun dalam periode 9 bulan pertama 2022, pengiriman LNG dari Rusia ke Uni Eropa naik 46% dari tahun lalu menjadi sekitar 16,5 miliar meter kubik. Naiknya ekspor LNG Rusia sendiri terjadi pasca kerusakan pipa Nord Stream 1 yang mengaliri gas dari negara itu menuju Eropa. Baik Moskow dan juga negara Eropa saling menuding bahwa kerusakan ini merupakan sabotase. Seorang peneliti di Pusat Kebijakan Energi Global Universitas Columbia, Annie Sophie Corbeau dan Diego Rivera Rivota, mengatakan bahwa Rusia sekarang dapat menggunakan LNG sebagai senjatanya. Moskow dapat membatalkan kontrak jika hubungan dengan negara-negara pengimpor memburuk. Ketergantungan berkelanjutan pada LNG Rusia datang dengan risiko pasokan energi yang digunakan sebagai alat politik pemerasan di lingkungan geopolitik saat ini, ujarnya.